dapatkan. Yang dilakukan adalah pertama memberikan PR yang membuat mood journal selama seminggu, dan perharinya itu bisa dibagi kira-kira perasaan apa saja yang dirasakan per 6 jam misalnya. Lalu per hari, kemudian PR yang kedua adalah mengajarkan mindfulness, kira-kira ketika baru mau membuka aplikasi itu, melakukan relaksasi, mencatat apa yang dirasa, berhasil atau tidak membuka aplikasinya, dan begitu setiap hari sampai seminggu, lalu diminta untuk kontrol 1 minggu kemudian. Setelah tadi mewawancarai pasiennya, kemudian merencanakan untuk menginterview ibunya, dokter. Demikian. Baik, terima kasih Dokter Tiur. Tadi timnya siapa aja Dokter Tiur? Tadi kalau nggak salah ada Dokter Budi, Dokter Visya, Dokter Vivi. Oh, Dokter Vivi. Ya. Iya, baiklah. Terima kasih Dokter Tiur dan tim, ada Dokter Budi dan Dokter Visya juga ya. Jadi artinya kelompok Dokter Tiur mau melakukan modalitasnya adalah mindfulness dulu ya. Jadi membuat pasien mindful terhadap apa yang dia lakukan. Karena biasanya yang terjadi adalah ketika dia membuka Instagram dan sebagainya, lalu kemudian terjadi loss of control, gitu ya dok ya. Jadi mindful seperti ini. Lalu apa dok yang diajarkan kepada pasien bentuk mindfulnya? Tadi bukan, kan tadi coba lebih didetailkan dok, sehingga kelompok lain juga mengerti nih langkah-langkah detailnya untuk mindfulness ini. Kalau tadi dok agak tegang juga, jadi mencoba membantunya dengan tadi pasiennya bilang pas bangun tidur aja udah langsung membuka aplikasi. Diminta pasien untuk stop dulu, tunggu dulu dalam 1 menit lah katakan, kemudian merasakan apa yang dirasa. Karena tadi pas ditanya sebelum buka aplikasi dia merasa apa, dia pun tidak mengenali. Jadi misalnya ada deg-degan, ada cemas, itu dicatat juga. Misalnya dia jadi tegang jadi apa, itu dicatat per hari gitu dok. Kemudian kalau ternyata dia berhasil tidak buka aplikasi, apa yang dia rasa. Kalau tidak berhasil, apa yang dirasa. Kalau berhasil, apa yang dirasa. Kemudian sambil juga mengajarkan relaksasi tadi dokter. Jadi bentuknya adalah relaksasi itu ya dok ya, observasi situasi yang dia alami, lalu kemudian dibantu dengan relaksasi. Tapi tadi dokter Tiur juga menggunakan untuk identifikasi emosinya itu ya dok. Pada pasien ini apakah dia bisa mengidentifikasi emosinya dok? Tadi kan ada di emotional regulation itu ada naming the emotion gitu. Nah apakah pasien ini bisa melakukan itu dok? Tadi coba untuk ditanyakan dokter izin yang kamu rasa sebagai nyaman tuh apa, terus pasiennya tidak bisa, nggak tahu juga apakah senang, diberikan contoh juga nggak bisa. Jadi ya mungkin tadi disarankan menggunakan emoticon itu dokter untuk dia tempel per hari. Jadi mau dibawa pulang itu, mohon koreksinya dok. Oke, iya Tiur, nggak usah mohon izin Tiur, bukan PPDS ya, udah sejawat nih. Iya. Nah, jadi Dokter Tiur sebenarnya kelompok Dokter Tiur melakukan 2 modalitas ya, 2 keterampilan nih. Apa tuh dok? 2 keterampilan itu? Tadi yang mindfulness sama emotional regulation. Iya, karena pasiennya tidak tahu juga ya dok ya emosinya apa, cuma nggak enak ya. Nggak enak, nggak nyaman, tapi dia nggak tahu emosinya apa. Sehingga dokter tadi berusaha untuk membantu pasien mengidentifikasi emosinya gitu ya dok ya, dengan menggunakan stiker emoticon tadi. Karena pasiennya kan nggak bisa bilang aku senang, aku sedih, aku kesel, aku marah. Tapi dengan emoticon itu dia bisa kemudian memilih mana sih perasaan dia. Nah, jadi bagus sekali nih kelompoknya Dokter Tiur juga melakukan mindfulness. Karena memang dalam setiap sesi, setiap kita menggunakan modalitas, sebaiknya kita juga ada sesi mindfulnya juga, gitu, mindfulness-nya juga, gitu dokter. Ya, nah itu tapi tadi ada regulasi emosi juga. Nah, kira-kira dok, apalagi yang bisa dilanjutkan dok? Tadi dokter Tiur udah mengidentifikasi juga ada peristiwa apa ya dok ya? Ada suatu peristiwa, kemudian perasaan dia apa? Tadi misalnya ketika dia sebelum membuka Instagram, maka perasaan dia apa? Lalu setelah membuka Instagram, apa perasaan dia juga, gitu ya. Jadi tadi
ada identifikasi emosi, kemudian dia juga bisa melakukan observasi situasi juga yang dia alami. Gitu ya dok ya, baiklah. Ada tambahan dari kelompok lain? Kelompoknya dokter Tiur? Ya. Dokter, tadi kalau untuk yang mindfulness itu tadi juga ada lembar kerja yang dicontohkan, tadi bukan dicontohkan dokter Angie ya, yang dijelaskan oleh dokter Angie ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Kalau misalnya pasiennya tidak terpikir dok untuk melakukan mindfulness-nya seperti apa, maka kita bisa memberikan berbagai alternatif juga ya dari lembar kerja tersebut. Ada tambahan dokter Angie untuk kelompok dokter Tiur? Sebenarnya tadi saya sempat menonton sebentar ya di kelompoknya Dr. Tiur, dan sudah sangat baik ini menjelaskan kepada pasiennya cara untuk melabel emosinya, lalu bagaimana mencatatnya gitu. Nah, untuk pertama-tama itu sudah sangat baik tuh. Jadi kita akan mendapatkan catatan pattern perasaan pasien dari hari ke hari. Nah, seiring dengan jalannya waktu, kita bisa meningkatkan sebenarnya detailnya dari pencatatan emosi itu. Misalnya, kalau terkait dengan adiksi, kita bisa menuliskan kapan dia merasa gelisah gitu, atau dorongan dia misalnya ingin melakukan perilaku adiksi dalam setiap harinya. Nanti bisa kita kaitkan dengan suasana perasaannya gitu. Jadi makanya biasanya kita menggunakan tabel yang agak besar untuk perharinya supaya kita bisa tempel stiker, atau misalnya bagi beberapa pasien yang merasa stiker itu agak sulit, kadang kita cuma bisa meminta dia untuk memberikan tanda centang atau silang. Jadi perasaannya oke atau perasaannya tidak oke gitu. Nah, jadi bisa sesederhana itu tergantung dari jenis pasiennya juga. Memang kita sangat ingin dia itu bisa menentukan nih perasaan dia seperti apa. Tapi nggak apa-apa, untuk yang pertama-tama kita bisa sesederhana mungkin. Jadi misalnya dengan centang atau silang, nanti kita akan mengelompokkan sendiri di misalnya satu sesi gitu. Nanti kita akan centang kira-kira emotikon apa nih yang masuk ke centang, emotikon apa yang masuk ke silang gitu. Nanti pas pertemuan berikutnya, oke. Nah, berdasarkan yang kita diskusikan, coba pulang ke rumah kita Anda tentukan berdasarkan yang kita diskusikan itu. Jadi bisa dari yang sangat sederhana terus kita naik lagi sampai kita mencatat kira-kira craving hari itu bagaimana. Lalu jangan lupa kata kunci perharinya kalau perasaannya lagi nggak nyaman sekali gitu. Jadi kalau misalnya lagi negatif sekali, jangan lupa tulis kata kuncinya. Bisa saja misalnya misalnya jalan-jalan ke puncak gitu ya misalnya, atau yang sesuatu yang bisa lebih spesifik, misalnya ketemu binatang peliharaan gitu ya misalnya. Nah, jadi itu akan membantu kita lebih jauh lagi, dan kita juga bisa menggunakan diary itu dengan lebih spesifik lagi nantinya. Seperti itu ya dokter. Terima kasih banyak dokter Tiur dan juga semua anggota kelompok D yang saya lihat juga sangat aktif. Tadi ada dokter Budi juga kebetulan waktu saya masuk juga lagi wawancara. Oke, kita akan berlanjut ke yang berikutnya ya. Mungkin berikutnya itu kita minta sharing dari kelompok B. Tadi udah Dadu, sekarang Bebek ya. Kelompoknya dokter Go tadi. Dan dokter Karin ya, kalau nggak salah tadi ya. Oke, ada dokter Elvin di sini. Mungkin dokter Elvin bisa memberikan semacam tadi itu apa saja yang sudah dilakukan. Nah, dokter Go muncul juga nih. Jadi kami ya, dokter Elvin dan dokter Go. Silakan dok. Silakan dokter Go. Ya, terima kasih. Mungkin saya agak tertarik pasien tadi itu kan double-double itu main game sama ada pornografi, tapi tidak terlalu saya gali ke pornografinya. Kayaknya lebih bermasalah dengan game katanya. Cuman lebih bermasalah lagi memang masalah interpersonal relationship-nya sepertinya. Jadi antara dia dengan ibunya, sehingga larinya ke game terus. Dan tadi kemudian udah dikasih cue mungkin sama dokter Karina itu mindfulness, jadi saya coba masuk ke mindfulness sama mungkin yang si stress tolerance itu, tapi saya kasih yang paling gampang itu yang shooting pakai 5 panca indera itu. Mungkin ada yang lebih mendalam lagi, mungkin pakai wise apa tadi itu, ada wise man atau apa itu? Ya, ada wise man, mungkin pakai distress
tentang perasaan dia tadi kelihatannya kok dia marah, bisa marah atau enggak. Saya belum identifikasi emosinya itu, apakah dia bisa marah benar atau enggak dengan ibunya. Biasanya ibunya lebih dominan, dia langsung masuk aja. Tapi kayaknya dia bisa marah kalau saya lihat. Bukan berarti dia tidak bisa menceritakan emosinya. Mungkin minta pencerahan lebih lanjut tadi itu tentang mindfulness. Saya nggak sempat memberikan apa yang harus dilakukan untuk mindfulness karena di lembar kita punya lembar ini, lembar kerja itu mindfulness observasi sampai ke partisipasi kan agak dalam juga itu. Padahal kalau mindfulness biasa kan paling kita suruh dia merasakan tanpa judgmental, tanpa ada judgmental. Jadi kalau ada perasaan apa masuk ya udah dirasakan aja kan begitu biasanya. Mungkin juga dengan relaksasi sedikit, tarik napas, keluar napas, rasakan napas masuk melalui hidung, keluar melalui mulut kan begitu biasanya. Mungkin minta pencerahan lebih lanjut tentang mindfulness-nya karena di lembar kerja ini lengkap banget itu mulai dari observasi sampai partisipasi. Terima kasih. Iya, kira-kira ada tambahan dari Dokter Elvin untuk kasusnya? Mungkin tambahan Dokter Angelin, karena waktunya sedikit ya, jadi ngobrolnya kan rusuh juga, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena biasa di psikiatri klinis, jadi cenderung untuk menggali kalau yang mengarah ke diagnosis ya dok. Jadi untuk psikoterapinya, untuk DBT-nya ini sendiri, memang pendekatannya kan cukup berbeda dok ketika wawancara klinis. Nah, tadi yang menarik sih sebenarnya kalau dari pola asuh kan anaknya memang terbiasa mendapatkan stres ya karena ibunya cenderung demanding dan banyak menuntut walaupun ayahnya adalah ayah yang ramah. Dan permainan gamenya ini juga sudah hampir setiap hari, kurang lebih sekitar 8 jam dan sering menyebabkan gangguan seperti obsesif, jadi ingin main terus gitu dok. Nah tadi untungnya pasien standarnya memberikan clue tentang mindfulness dok. Jadi tadi disamber sama Dokter Go untuk mengarahkan ke mindfulness, cuman memang belum sempat diajarkan untuk praktiknya dok gitu. Jadi moga-moga nanti bisa lebih baik kalau sering latihan dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Elvin, Dokter Go untuk masukannya. Dari kelompok B yang lain ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Mohon izin menambahkan dokter. Inke? Silakan Dokter Inke. Baik, terima kasih dokter. Mungkin terkait yang saya tadi di kelompok B juga. Mungkin karena pasien ini ada seperti yang disebutkan Dokter Go tadi ada beberapa masalah yang terjadi, tidak hanya satu. Jadinya sepertinya kita dan kalau kesan yang saya dapat pasiennya relatif tidak terlalu mempermasalahkan terkait gaming dan pornnya. Dia lebih sebenarnya penekanannya lebih ke disregulasi emosinya terkait menghadapi ibunya gitu dok. Kalau yang kesan yang saya dapatkan mungkin ini sekaligus mohon pencerahan juga gitu bagaimana kita bisa menyusun target terapi yang kolaboratif gitu dok, karena mungkin dari kita sebagai terapis melihatnya bahwa ini masalahnya di game sama pornnya nih, tapi dari pasiennya penekanannya lebih ke ingin regulasi emosinya, mungkin itu untuk mencapai komprominya. Mungkin mohon arahan dok bagaimana. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Dokter Inke. Itu pertanyaan yang sangat baik ya Dokter Inke ya. Jadi kadang-kadang apa yang dibawa oleh pasiennya ketika dia datang untuk terapi berbeda dengan apa yang kita lihat gitu. Nah, apakah jawabannya bisa dua-duanya? Sebenarnya bisa, karena kita mengaitkan hal tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Betul seperti yang tadi Dokter Go katakan, sebenarnya masalahnya di mana? Oh, masalahnya di interpersonal dia dengan ibunya gitu katanya. Jadi cara komunikasinya ini bermasalah. Terutama kalau lagi misalnya kalau lagi dia main game, lalu nanti ibunya akan marah karena ibunya sangat dominan tadi ya katanya ya. Sehingga jadi banyak salah paham ini terjadi. Dan pasien ini sudah punya suatu pemikiran kalau ibunya pasti berpikir negatif tentang dia. Jadi nggak nyambung nih komunikasinya. Dia juga tidak mau komunikasi dengan ibunya di satu pihak, di pihak lain itu juga membuat dia main game terus-terusan. Jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kalau kamu bisa lebih baik dalam approach kepada ibu ataupun sebaliknya, atau mengartikan tindakan dan perilaku ibu dengan cara yang berbeda, bisa saja
nantinya main game kamu akan berkurang gitu misalnya. Nah, kita akan memulainya dari, oh tadi kamu mengeluhkan bahwa ibu nih yang kayaknya nggak cocok nih sama saya, banyak harus saya begini, harus saya begitu. Sehingga yang ditangkap oleh anaknya adalah kalau dia dekat dengan ibunya, pasti dia harus melakukan sesuatu gitu untuk memuaskan ibunya. Nah, jadi kan itu ada sesuatu yang salah. Kita bisa mulai tadi dengan mindfulness tadi katanya. Jadi misalnya apa ya yang bisa mindful? Oke, kita fokus pada suatu event tertentu. Misalnya ketika dia berhadapan dengan ibunya. Coba ceritakan apa yang terjadi ketika kamu berhadapan dengan ibu paling akhir. Oh, ibu manggil saya nih dari luar kamar, teriak-teriak gitu misalnya. Nah, kamu mengartikan itu sebagai apa? Oh, mama marah. Pasti abis ini aku akan disuruh untuk melakukan sesuatu, gitu misalnya. Oh, ternyata apakah itu benar akan terjadi? Mungkin nggak ada kemungkinan lain. Oh, ternyata bisa saja ibunya sebenarnya cuma mau manggil aja, tapi suaranya yang terlalu kencang, gitu misalnya. Atau ibunya cuma ingin untuk nanya dia sudah makan atau belum, tapi dia sudah beranggapan negatif. Jadi ketika kita ingin melatih suatu mindfulness, bisa saja sesimpel misalnya kita minta dia untuk fokus, kira-kira coba kamu hampiri ibumu dulu. Apa sih yang kamu bisa lihat pada situasi itu? Apa yang kamu bisa observasi dari wajah ibu? Apa yang ada di sekeliling ibu gitu misalnya. Nah, nanti kita minta dia untuk menjelaskan kepada kita, waktu itu situasinya seperti apa. Oh, ternyata ibu cuma mau nanya apakah saya uang jajan saya sudah saya dapatkan di rekening atau belum? Sudah masuk belum sih transferannya? Ternyata sampai situ aja gitu. Nah, jadi bisa saja suatu bentuk teriakan ini artinya berbeda-beda. Nah, masalahnya pasien mengartikannya selalu negatif. Jadi kita akan mencari peluang. Ini kayaknya pasiennya belum tentu gitu. Jadi kita akan selalu di posisi yang ujungnya pasien. Jadi pasien ada di ujung kiri, kita di ujung kanan. Jadi mungkin nggak sih, nggak seburuk yang dia pikirkan. Nah, kita minta dia itu untuk membuktikan apa yang dia katakan dengan suatu experience. Nah, pada saat dia fokus untuk menjalani experience itu, dia sedang mindful. Dia ikut berpartisipasi pada tantangan kita untuk membuktikan hal tersebut. Lalu yang kita inginkan adalah coba kamu lihat dulu deh, mama sebenarnya mau apa gitu. Atau mama ekspresinya seperti apa ketika suaranya, nada suaranya meningkat. Belum tentu dia marah kan gitu misalnya. Nah, jadi pada saat itu dia sedang mindful melakukannya. Nah, itu segi mindfulness-nya nih dari kasus ini yang bisa kita pergunakan pada pasien. Jadi kita sambil berpikir, nih kira-kira pasiennya benar nggak sih 100%, apalagi waktu kita cross-check ke ibunya. Nah, biasanya kan ada sesi orang tua juga gitu ya. Jadi pas kita cross-check ke ibunya, nggak ada tuh kejadian-kejadian seperti ini. Ada kejadian cuma anak ini saya panggil, nggak nyaut-nyaut. Jadinya saya marah. Saya marahnya karena dia tidak menyaut panggilan saya. Gitu. Jadi sebenarnya awalnya si ibunya nggak marah. Tapi karena anaknya ketakutan, tidak menjawab, akhirnya marah gitu. Jadi kita ketemu, oh titik masalahnya ternyata di sini. Salah paham interpersonalnya ternyata di sini. Gitu. Nah, ketika kita menemukan diskrepansi itu, kita bisa sambil nantinya melatih interpersonalnya si pasien ini dengan ibunya juga. Gitu. Jadi misalnya dengan kalau dia mau sesuatu, misalnya terkait dengan ibunya dia mau nego untuk pergi gitu, tapi dia terlalu takut sama ibunya. Nah, gimana nih caranya untuk nego sama ibu? Misalnya dengan teknik Bierman itu yang di interpersonal effectiveness. Dia bisa menjelaskan apa sih yang dia inginkan gitu, menekankan apa benefitnya untuk dia gitu. Jadi kita satu-satu juga bisa. Jadi kita bisa kombinasi. Tadi seperti yang tadi mungkin Dr. Gu sudah lakukan, mencoba untuk kombinasi beberapa dalam satu pertemuan. Yang menjadi saran kami, jangan terlalu banyak dalam satu pertemuan. Paling tidak maksimum itu juga 2. 2 ini pun kombinasi mindfulness dengan sesuatu yang lain. Karena yang selain mindfulness itu agak banyak ya. Jadi terlalu banyak yang pasiennya harus lakukan, pada akhirnya PR-nya nggak dikerjakan gitu.
Jadi fokus pada satu keterampilan pada satu waktu. Mindfulness itu akan terintegrasi di masing-masing dari pelatihan keterampilan lainnya. Gitu. Jadi makanya mungkin dari tadi ada diskusi di kasus yang sebelumnya dan kasus ini bahwa mindfulness plus ini keterampilan intrapersonalnya dia gitu misalnya. Nah, jadi itu yang mungkin kita bisa kombinasikan gitu dokter. Nah, tentang game bisa juga. Coba deh kamu turunkan deh. Kamu biasanya mama paling marah kalau kamu main game jam berapa? Oh, jam 8 malam gitu misalnya. Oke, sekarang kamu coba deh jam 8 malam kamu nggak usah main game dulu gitu. Kamu pindahin deh ke waktu sore. Terus kamu lihat deh reaksi mama gimana. Nah, itu juga salah satu bentuk dari partisipasi juga. Dan dia mengobservasi apa yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi itu adalah bentuk mindfulness yang informal. Artinya adalah fokus pada satu hal, pada satu waktu. Jadi mindfulness itu tidak harus selalu formal, yaitu kita duduk, diam, ngatur nafas, terus habis itu meditasi, nggak harus begitu. Kalau misalnya semuanya seperti itu, anak-anak akan takut gitu. Jadi kita akan mendestigmatisasi dulu terms ini supaya anak-anak atau remaja mau untuk mencoba. Seperti itu ya, Dok. Apakah cukup jelas, Dokter Inke? Baik, terima kasih, Dokter. Iya, baik. Apakah ada tambahan dari Dokter Go, Dokter Elvin, Dokter Rini, Dokter Aneke? Ada Dokter Aneke ya. Ya, mau menambahkan sedikit nih Dokter Angie. Tadi pernyataan Dokter Go itu penting tuh. Pasien datang dengan membawa masalahnya adalah komunikasi sama mamanya yang bermasalah gitu ya. Jadi artinya pasien ini seperti kan ada blaming sama mamanya nih. Aku begini karena mama aku gitu. Nggak apa-apa, diterima aja dulu, Dok. Nah, tapi kita tahu bahwa ada perilaku bermain games yang berlebihan. Nah, jadi dibikin kerangka aja, Dokter Go. Ternyata memang kondisi mamahnya yang interpersonal itu tidak bagus juga berkaitan dengan gamesnya itu. Gitu. Entah itu menjadi akibat atau itu menjadi stimulus juga, itu kan nanti jadi suatu lingkaran, dokter. Nah, ini yang harus dijelaskan kepada pasien sehingga pasien menangkap suatu kondisi secara menyeluruh. Itu yang mesti kita gambarkan pada pertemuan pertama, Dr. Go. Nanti pada berikutnya misalnya Dr. Go mau melakukan mindfulness plus interpersonal effectiveness, ya nggak apa-apa. Ya, tapi digambarkan dulu bahwa itu adalah suatu kerangka yang saling berhubungan. Demikian, Dr. Go. Baiklah. Balik ke kelompok lain ya, Dr. Angeline. Silakan kelompoknya Dr. Irwan tadi nih, yang pasiennya Dr. Adrian, pasiennya Adrian. Dr. Irwan, Dr. Tini, apakah masih ada? Dr. Safitri? Ya, Dok. Selamat sore. Jadi tadi pasien di kelompok kami, seorang remaja dibawa oleh orang tuanya ke psikiater karena bermain game sudah berlebihan, sehingga ada penurunan nilai-nilai prestasi di sekolahnya. Kemudian juga didapatkan bahwa hubungan antara anak ini dengan orang tuanya tidak begitu baik, karena dia menyatakan orang tuanya sering sibuk, orang tuanya tidak peduli kalau misalnya dia seperti apa gitu, lebih banyak bekerja gitu. Tapi baru setelah prestasi di sekolahnya menurun, orang tuanya baru memperhatikan dia. Dan anak ini menyatakan bahwa dia bermain game itu untuk menghilangkan perasaan tidak nyamannya karena dia dapat pujian di dalam permainan game itu. Dia jadi merasa jadi berharga dalam permainan gamenya tersebut. Kemudian juga sebenarnya anak ini tahu kalau dia terlampau banyak bermain game berpengaruh juga terhadap prestasinya, tapi dia punya kesulitan untuk mengatakan tidak pada teman-temannya untuk berhenti main game karena nanti
perasaannya jadi nggak enak terhadap teman-temannya. Itu tadi yang sempat ditangkap ya dok ya, itu seperti itu. Kemudian tadi sudah dicoba oleh Dr. Irwan, kelihatannya yang perlu diperbaiki adalah interpersonal effectiveness-nya untuk membuat anak ini jadi lebih bisa dia hanya main game kalau hanya diajak oleh teman-temannya, karena dia tidak bisa mengatakan tidak. Jadi tadi diminta oleh dokter Sisto diajarkan bahwa bagaimana menyampaikan pada teman-temannya secara baik supaya anak ini juga tidak perasaannya jadi tidak bertambah tidak enak. Kemudian juga cara penyampaiannya supaya teman-temannya juga tidak marah pada dia. Jadi bagaimana cara menyampaikan yang baik pada teman-temannya supaya tidak menimbulkan suatu masalah baru bagi anak ini, tidak merasa lebih tidak nyaman. Itu. Kemudian juga tadi sepertinya kan dia ada perasaan tidak nyaman. Bagaimana cara mengatasi distress tolerance-nya mungkin ya, karena dia kemudian bermain game itu merasa tidak nyaman. Tadi belum sempat dibahas sih tentang distress tolerance-nya apa yang bisa dilakukan, karena kita juga belum tahu kira-kira apa tuh game yang dimainkan oleh anak ini gitu. Mungkin dari situ tadi sesuai dengan gambaran yang diberikan kan, kalau kita bisa melihat apa tuh yang dimainkan, dari situ kita bisa melihat apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi distressnya itu. Cuman tadi saya sempat dengar juga kalau sebaiknya kan kalau melakukan pendekatan ini sebaiknya satu mindfulness, terus satu yang lain lagi. Nah ini kalau seperti itu gimana ya dok ya? Mungkin itu mohon masukannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Safitri. Jadi tadi Dokter Safitri menyimak ya. Iya. Terima kasih ya dokter. Ya tadi ada Dokter Irwan dan Dokter Suprihartini juga. Nah tadi itu yang ditanyakan Dokter Irwan juga ya, Dokter Safitri ya, karena Dokter Irwan menemukan memang pasien ini merasa ada validasi positif tuh kalau dia bermain games, dapat pujian. Jadi dia rasanya senang gitu, sehingga tadi kita bawa sebenarnya kenapa ya pujian itu sedemikian penting ya. Dan kalau misalnya dia kan bermain games nih untuk mendapatkan pujian. Nah, kita bisa melihat suatu ke belakang nih. Sebelum bermain games memang ada perasaan-perasaan tertentu nggak? Ada kejadian-kejadian tertentu nggak? Sampai akhirnya kemudian dia bypass ke games untuk mendapatkan suatu pujian. Tuh, jadi dengan seperti itu maka kita bisa mengajak pasien untuk mendeskripsikan emosinya juga ya dok ya, pada saat dia sebelum bermain games. Nah, kalau dia bisa mendeskripsikan perasaannya, kemudian ada rasa kesel, ada rasa marah misalnya, dia bisa mendeskripsikannya, maka kemudian dia tidak ada problem solving yang fungsional tuh, dia langsung lari ke games, suatu hal yang immediate reward sifatnya, itu suatu hal yang bisa membuat dia kayaknya rasa tenang sesaat gitu ya dok, walaupun nanti pada logbooknya juga akan kelihatan apakah setelah itu memang dia ada rasa senang atau enggak. Nah jadi belum tentu setelah itu juga dia ada rasa senang. Artinya Dokter Safitri melakukan identifikasi emosi, dan kalau sudah ada identifikasi emosi lalu bypass ke problem solving yang tidak fungsional, maka Dokter Safitri bisa memberikan keterampilannya adalah distress tolerance pada saat itu gitu dok. Nah pada saat distress tolerance itu maka ada di lembar kerja berbagai macam ya dok ya bentuknya. Nah gitu, jadi itu yang bisa kita lakukan. Namun pada kasus ini memang kita ingin fokuskan kepada tadi tuh bagaimana mengatakan tidak pada teman-temannya yang mengajak bermain games. Pasiennya sudah mengatakan, aku mencuri uang dari mama aku dan mama aku kesel karena aku harus membeli skin. Nah, bisa kita juga tanyakan juga sih, apa sih gunanya dia untuk membeli skin segitu banyak sampai dia mencuri uang mamanya gitu. Jadi sebenarnya itu menanyakan motif bermain gamesnya apa gitu. Karena misalnya ada pasien yang
yang penting adalah menangnya aja. Jadi dia nggak bermain, dia pakai joki. At the end dia pokoknya menang dengan winning rate yang tinggi. Tapi dia tidak menikmati permainannya sebenarnya. Nah jadi artinya kita mengajarkan pasien untuk mengatakan tidak. Tadi yang saya contohkan adalah dengan Bierman skill itu ya. Jadi mendeskripsikan situasinya. Aku sudah diomelin sama mama aku karena aku mencuri uang untuk beli item. Ya. Terus juga akhirnya aku sama mama aku jadi tidak ngomong, mama marah-marah dan aku merasa sedih juga. Lalu pekerjaan rumah aku juga sudah terhambat karena aku main games terus nih sama kamu dan berapa jam sehari. Ya. Tadi kan pertanyaannya Dokter Irwan, kan pada gaming disorder outcome-nya adalah bukan abstinen. Jadi pada saat dia melakukan Bierman skill itu, maka pada pertama kan describe kondisinya, menjelaskan kondisinya, lalu dia mengekspresikan feelings-nya dia, ya, dan opininya dia. Aku memilih untuk tidak bermain games selama sebanyak yang saat ini, tapi aku prefer untuk bermain games misalnya 15 menit sehari. Dari jam segini sampai jam segini. Nah, dia bisa mengungkapkan itu pada temannya. Kemudian juga pada Bierman itu, maka dia bisa juga secara asertif ya dok ya, bahwa ini keuntungannya apa buat dia. Ya, jadi dia bukan cuma, enggak lah gue nggak mau main games. Nah itu kan temannya pasti akan merayu terus tuh, gitu, karena nggak jelas. Ya. Dan juga setelah dia merasa ini keuntungannya untuk dia apa, dia juga bisa mengungkapkan loh reward untuk orang itu juga gitu. Kalau misalnya aku mengurangi main games cuma 15 menit sehari sama kamu, maka aku masih bisa nih main games di tim kamu selama 15 menit. Kalau misalnya enggak, maka sebenarnya aku sama sekali nggak bisa main games karena mama aku akan menghukum aku, misalnya gitu. Jadi benar-benar jelas sekali Bierman itu. Dan mindful, berarti dia fokus pada goals-nya dan harus percaya diri. Gitu dokter. Jadi pada saat pasien mengatakan tidak bentuk itu kepada temannya, tadi kita sudah diskusi, mungkin pasien mengatakannya lewat Discord, tidak secara offline, sehingga kita benar-benar harus melakukan role play pada pasien ini. Kami selalu meminta mereka untuk bawa gadgetnya juga. Jadi benar-benar dibuka Discord-nya pada komunitas yang mana yang dia mau katakan itu, dan jenis komunitas itu percakapannya seperti apa sih? Nah, jadi bisa meraba-raba dengan cara apa bisa meyakinkan teman-temannya itu. Seperti itu, Dok. Nah, itu yang bisa dilatih keterampilannya. Untuk distress tolerance tadi juga bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya tadi dua skill, maka sebenarnya dokter nggak usah merasa bingung sih ya, apa nih yang harus dilakukan gitu. Base pertama adalah mindfulness. Nah, base yang kedua, dokter misalnya, kayaknya saat ini penting nih buat dia mengatakan tidak dulu pada teman-temannya. Karena kalau dia tidak mengatakan tidak, maka walaupun distress tolerance dilakukan, dia tetap tidak bisa mengatakan tidak sama teman-temannya. Jadi ini menjadi fokus utama. Setelah dia berlatih, lalu dia berhasil, dokter bisa beralih ke distress tolerance itu, sehingga dia tidak melarikan dirinya ke games untuk merendahkan distressnya. Gitu, Dok. Demikian Dokter Safitri dan Dokter Irwan. Ada pertanyaan, Dokter Irwan? Dokter Tini? Rasanya sudah ya. Oke, ada tambahan, Dokter Enji? Tidak, dokter, sudah cukup, dok, dalam kita memilih skill mana yang akan kita ajarkan pada hari itu. Memang kita mengandalkan kira-kira yang paling penting saat ini, kira-kira yang mana. Apa yang masih bisa ditunda, gitu misalnya. Jadi itu cara kita untuk menentukan keterampilan mana yang akan kita coba untuk arahkan pada pertemuan misalnya hari ini. Gitu. Baik, kita akan melanjutkan ke kelompok terakhir ya. Last but not least ini adalah kelompok C. Jadi kelompok C ada tadi Dokter Danang, ya, Dokter Esther, Dokter Lila, Dokter Yahya, Dokter Salikur kalau tidak salah ya. Apakah dari dokter-dokter ada yang bisa sharing kira-kira apa saja yang didapatkan ketika wawancara pasien tadi? Oke, saya mulai ya. Maaf ya, saya nggak buka video. Pertama-tama, wah ini kelompok kita luar biasa. Pasiennya ini juga sepertinya kok denialnya tinggi sekali ya.
pasiennya ini pasien sudah mahasiswa. Jadi kayaknya agak, saya lihat dokter Yahya bertanya ya, pasiennya tuh kayaknya biasa aja tuh, jadi dia merasa dia marah-marah ke ibunya, tapi kayaknya itu cuma sekali-sekali, itu berlebihan aja dari ibunya. Nah terus kemudian saya mencoba bertanya perasaannya seperti apa, dia bilang kan selalu bete aja, gara-gara bete dia main game, setelah main game rasa nyaman. Nah jadi tadi itu kami mencoba untuk bertanya, memang ya terus terang ya, DBT ini memang baru, jadi konsep itu memang masih agak mengawang-awang, sehingga apa yang terjadi mungkin terlalu meluas. Tapi kalau saya sendiri mencoba untuk mengidentifikasi sebenarnya bagaimana emosinya, dia menamai emosinya. Sebenarnya saya mau mengarah ke situ, tapi lagi bertanya pasiennya juga sudah mengarah apa ya, jadi dok jangan terlalu sampai sana, terlalu jauh gitu kan. Oke, jadi Dokter Angie mungkin sudah ini ya, melihat apa yang terjadi di diskusi ini, tapi saya rasa menarik. Jadi justru di sini kita merasa bahwa dengan pengalaman kita yang berbagai teknik, setiap kali ada teknik yang baru tentunya kita harus mempelajari supaya kita juga tidak tumpang tindih menggunakan pendekatan yang bermacam-macam. Jadi kalau saya melihat tadi sih, sebenarnya memang mindfulness mungkin harus kita terapkan juga, karena sepertinya dia, saya tanya hobinya apa, dia nggak punya hobi lain-lain, cuma game saja. Jadi mungkin pertama itu yang harus kita bantu dia untuk mengorientasikan apa sih sebenarnya kondisinya dia saat ini sebenarnya seperti apa. Nah kemudian disregulasi emosi juga mungkin ada, tetapi karena dia sudah sangat dewasa ya, udah kuliah, dan menurut dia nggak ada masalah kuliahnya, itu gampang-gampang saja, sehingga mungkin juga waktu terbatas untuk kita masuk pertanyaan yang lebih dalam. Jadi dari saya sendiri saya rasa 2 poin itu yang perlu dibahas. Terima kasih. Terima mungkin kasih, yang Dokter lain bisa Esther. nambah. Dari Dokter Esther berarti ada masalah di ini ya, di mindful juga, ada masalah disregulasi emosi untuk pasien ini ya, seperti itu ya Dok ya. Ada tambahan dari Dokter Yahya atau Dokter Salikur? Ya, izin ini saya. Dokter Yahya dulu. Oh ya, silahkan Dok. Dari saya pikir memang kelihatannya dari interpersonal difficulty ada, karena sering merasa hampa ya terutama. Dan kelihatannya interpersonal relationship dengan orang tuanya juga sangat sulit ya. Karena orang tuanya merasa bahwa mereka dipukul katanya, tapi pasiennya merasa tidak melakukan apa-apa. Jadi ada rasa hampa yang mendalam. Jadi selama pandemi itu pasien melarikan diri, mengalihkan perhatiannya ke game banyaknya ya. Jadi saya kira ya dalam PR-nya mungkin ada suatu catatan dari pasiennya sendiri, apa catatannya dari hari ke hari. Kemudian dari orang tua juga perlu ada catatan juga, diary-nya begitu dari hari ke hari. Kemudian mindfulness saya kira perlu diterapkan untuk pasien ini supaya dia bisa mendapatkan suatu relaksasi, ada suatu rasa percaya diri juga dari dia ya. Kemudian personal terapi juga perlu dilakukan untuk pasien ini, untuk itu. Tapi saya kira berurutan lah ya. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Dokter Yahya. Jadi sebenarnya pasien ini sangat kompleks ya, dia punya masalah terkait dengan emosinya, dia kurang bisa mengidentifikasi emosinya, dinilai sebagai bete lah, atau misalnya kosong lah. Nah, jadi dia punya kesulitan untuk menamai emosinya, sekaligus dia meregulasi emosinya, sehingga tindakan-tindakannya itu cukup ekstrim, dan dia juga tampaknya nggak punya hobi lain ya, kira-kira seperti itu. Nah,
dari sekompleks masalah itu, pasiennya itu punya masalah banyak, kira-kira apakah dokter memiliki suatu kesimpulan? Nah, yang sekarang ini yang paling urgent atau yang paling menonjol pada pasiennya kira-kira masalah yang mana, dokter? Mungkin dokter Salikur tadi saya melihat kayaknya mau bicara, dok. Silakan, dok. Ya, terima kasih, dok. Ini pasiennya memang kompleks, kemudian juga ya tanpa menyalahkan waktu ya. Tadi saya sempat juga menanyakan aktivitas dia yang lain selain pengganti games yang membuat dia sedikitnya bisa dilakukan gitu loh, dan berapa kadar nilai kenyamanan yang dia dapatkan dengan pengganti gamesnya itu juga kita belum dapatkan. Tetapi secara umum memang yang pertama kali memang dia tidak bisa mengenal emosinya secara lebih mendalam. Yang kedua, saya melihat bahwa emosi negatifnya yang lebih menonjol, dia tidak punya emosi positif, kemudian coping skill-nya yang perlu kita tingkatkan, kemudian activity untuk menggantikan gamenya, yang ketiga interaksi dengan keluarganya. Kira-kira itu mungkin penjabarannya yang saya lihat. Terima kasih, dok, untuk kesempatannya. Baik. Terima kasih banyak Dokter Salikur, izinkan saya untuk merunut ya. Jadi kalau dari prioritas, memang ini masalahnya adalah pasien tidak bisa menilai emosinya saat itu dan selalu dinilai sebagai sesuatu hal yang negatif. Mungkin di sana kita bisa masuk ya ke mindfulness-nya ini atau ke labeling dari emosinya ini. Jadi dia punya emosi-emosi yang negatif. Mungkin kita bisa menggunakan emotion diary dulu untuk melihat apakah benar yang dia katakan sebagai emosi negatif itu selalu seperti itu. Ataukah ada hari-hari tertentu yang dia bisa melihat kadar kosongnya atau kadar BT-nya itu sebenarnya cukup rendah gitu. Mungkin dia memang secara baseline itu lebih banyak adalah orang-orang yang memiliki suatu mood yang disforik gitu misalnya. Jadi dia nggak bisa terlalu senang atau misalnya terlalu ekspresif, itu bisa jadi. Nah, kita menolong dia untuk ada loh hari-hari yang kamu tidak seberat itu rasa BT-nya atau rasa bosannya seperti itu. Nah, itu mungkin yang pertama yang bisa untuk kita lakukan pendekatan terkait dengan mindfulness. Nah, ini Dokter Lila mau menambahkan, Dokter Lila, silakan, Dok. Iya, selamat sore, Dokter. Kalau yang saya lihat di diskusi dengan grup tadi, malah yang terkesan ke saya adalah ada retensi. Jadi ada sebuah emosi yang terisolasi. Jadi pasien berusaha, klien itu berusaha untuk tidak memperlihatkan. Jadi malah membalik perasaan dia kepada kami sehingga apapun pertanyaan kami itu kesannya kayak nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, nggak ada ini gitu. Jadi mungkin pendekatannya lebih diarahkan ke topik yang dia suka dulu. Mungkin baru setelah itu kita bisa mengarahkan ke pembicaraan lain. Jadi masuk dulu pakai teknik agree to disagree, mungkin masuk ke hal yang dia suka, baru dia bisa buka tembok nih, istilah saya gitu. Jadi kalau kita ngomong sudah di-cut, kita ngomong apa, Dokter Danang ngomong cut, Dokter Esther ngomong di-cut, ini anak kenapa ya saya bilang. Jadi mungkin kita akan masuk ke cara dia berpikir dulu. Mungkin dengan seperti itu kita bisa mengenali emosinya apa aslinya lebih lanjut, gitu, Dokter. Iya, kami setuju Dokter Lila. Dokter Lila sangat bisa menangkap nih apa yang menjadi masalah pasien ini. Jadi salah satunya adalah memang kemampuan dia untuk melihat apa yang bermasalah pada suatu hal. Saya setuju dengan Dokter Lila. Mungkin pada pasien-pasien yang seperti itu kita bisa melakukan pendekatan, yaitu kita membahas sesuatu yang menyenangkan untuk pasiennya dulu. Sebenarnya dia mau dari mana? Misalnya dia mau mulai dari gamenya. Kalau nggak salah tadi Valorant yang gamenya ya. Jadi misalnya dari gamenya, bagaimana cara dia memainkan gamenya, mengapa dia memilih Valorant di antara semuanya. Nah, kemungkinan pasiennya itu bisa mengakui dia punya masalah tertentu, bisa saja kita identifikasi ketika dia bicara tentang gamenya tersebut. Jadi misalnya, oh iya saya bermain Valorant karena itu tembak-tembakan, dan ketika saya menembak musuh, musuhnya mati, saya rasanya puas gitu misalnya. Nah dari situ kita bisa melihat, oh agresivitasnya pasien ini tinggi sekali gitu. Lalu apa yang kamu lakukan kalau misalnya kamu kalah gitu misalnya? Oh,
saya akan kesal sekali dan saya biasanya nggak bisa tidur sepanjang malam kalau misalnya saya kesal, dan akhirnya besok pagi saya terlambat masuk sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dari situ kita bisa identifikasi, oh jadinya karena main game kamu kadang-kadang ngantuk ya kalau misalnya sekolah gitu. Jadi kita bisa mengambil konsekuensi-konsekuensi yang terjadi pada pasien yang dia sebenarnya tidak suka dalam pembicaraan sesuatu yang dia suka. Nah, itu betul sekali Dokter Lila. Kita biasanya masuknya dari sana. Misalnya gamenya, makanya tadi dijelaskan juga oleh Dokter Sister, kita biasanya minta dia bawa laptopnya. Jadi sambil dia main, kita sambil bertanya, ini biasanya kalau misalnya kamu melakukan gerakan seperti ini artinya apa gitu misalnya. Nah, ketika kamu sudah, misalnya kayak begini nih, kamu buka, ini nggak kebuka-buka karena internetnya jelek. Kebetulan internet rumah sakit kadang-kadang naik turun gitu ya. Jadi kita harus tunggu. Kalau misalnya kamu menunggu begini, gimana perasaannya? Saya kesel banget tuh, terus mouse-nya diklik-klik-klik, terus atau kakinya goyang-goyang, terus. Nah, dari situ kita bisa masuk. Oh, ternyata itu bukan pengalaman yang nyaman ya buat kamu. Mau nggak kita mencoba hal-hal lain gitu misalnya. Nah, iya ya. Dia internet setelah beberapa lama suka keluar masuk gitu. Pada saat-saat seperti itu kita bisa memberikan PR pada pasien gitu dari sana. Oh, kayaknya kamu kalau misalnya sudah emosi sampai seperti itu, kamu jadi kurang bisa tidur. Bisa nggak kamu mundurkan jam mainnya? Jadi kalau kamu kesel, nggak kebawa tuh sampai malam, sampai besok paginya. Seperti itu. Jadi dari kesepakatan perilaku itu juga bisa dibicarakan dengan pasiennya. Kita nggak akan fokus pada sesuatu yang dia anggap tidak sakit gitu ya. Jadi misalnya orang tuanya bawa dia karena adiksi game. Nah, kalau menurut pasiennya hampir selalu pasiennya bilang, saya nggak ada masalah main gamenya. Itu memang orang tuanya saya saja yang kayak gitu. Saya nggak adiksi. Gitu. Jadi kita fokusnya pada yang berbeda. Oh, supaya kamu nggak ngantuk besok pagi gitu misalnya. Karena betul kadang-kadang anak-anak ini atau remaja ini bisa menyangkalnya sampai ke level waham gitu ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan feelingnya juga. Karena kalau misalnya dia udah bete, dia udah nggak suka, dia nggak akan datang untuk terapi lagi. Mau ditarik sama keluarganya pun tidak bisa. Gitu. Jadi kita perlu untuk ada kesepakatan. Oke, ini misalnya kamu bisa melakukan ini, nanti gimana kalau kita ketemu lagi untuk membahas ini? Waktu yang paling tepat berapa lama? Kamu mau tanggal minggu depan? Oh, minggu depan mau hari apa? Gitu. Jadi kita mendapatkan suatu kesepakatan dan suatu suatu feeling dari pasien kalau dia akan datang lagi ke tempat kita. Gitu, Dok. Nah, tadi bagus juga tuh dokter. Jadi setelah kita sudah masuk ke dalam hal tersebut, kita melihat kalau misalnya pasiennya kayak nggak ada kegiatan lain ya, kok kayaknya dia bosen aja, dia bilang, pokoknya saya bosen, saya main game. Terus jadinya kesannya menyalahkan semua orang, kenapa kalau misalnya nggak boleh saya bosen dan saya main game, toh juga saya nggak punya kebiasaan lain. Nah, kita bisa kembalikan pada pasien, kalau kamu punya kebiasaan lain, apakah game kamu akan berkurang atau tidak? Gitu. Dan mungkin tadi saya dengar juga dari wawancara sedikit ya, pasiennya tipe yang suka tantangan. Jadi kita bisa memberikan tantangan sama pasien. Nah, coba kalau kamu melakukan ini, bisa atau tidak? Kita lihat ya di pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi mungkin salah satu yang juga kami mau untuk jelaskan sedikit ya, supaya lebih jelas nih terkait dengan bagaimana menghubungkan antara kertas dengan apa yang kita berikan sama pasien. Kita lihat di sini nih. Jadi contohnya yang menggunakan sensus tuh yang di paling kiri ya, di stress tolerance ini, waktu kita berikan sama pasiennya akan menggarisbawahi seperti ini. Jadi kalau yang di sini sih melingkar ya. Nah, di dalam lingkaran ini berarti ini adalah sesuatu yang dia mau coba untuk lakukan. Nah, kita pindahkan yang di lingkar ini ke tabel yang di sebelahnya. Kalau kita mau pindahkan biar menjelaskan gitu. Tapi kalau misalnya kita udahlah susah 1 lembar aja untuk pasien yang bawa pulang, nggak apa-apa.
Jadi yang dari lingkarannya itu kita minta pasien untuk coba dulu. Kamu dalam 1 minggu ke depan, kamu coba yang kamu lingkar-lingkar itu, gitu misalnya. Atau menurut kita ini banyak sekali, 2 minggu kali ya. Oke, dalam 2 minggu ke depan, dia akan mencoba skill-skill itu. Nah, kira-kira nanti pada pertemuan berikutnya, dia akan bisa mengidentifikasi. Jadi kalau sukses, dia akan centang. Kalau tidak sukses, dia akan silang, gitu. Nah, berarti yang akan dia lakukan itu adalah yang dicentang. Yang disilang kita nggak akan bahas lagi karena itu bukan tipe dia sama sekali. Gitu. Nah, ini kan adalah pilihan aja, karena kadang-kadang mereka tidak punya ide. Maksudnya penglihatan apa sih, Dok? Gitu kan, misalnya. Oke, kalau misalnya kamu nggak tahu, ini saya kasih contoh. Nah, begitu kasih contoh, nanti dia akan kreatif biasanya. Dok, gimana kalau saya melihat gambar 3D? Oh, boleh kalau menurut kamu itu bisa untuk dicoba gitu. Jadi dia bisa nambahin sendiri koma gitu. Di pertemuan berikutnya kita akan melakukan pengecekan. Kamu sudah melakukannya belum? Misalnya yang ini nih, kamu sudah melihat orang-orang lewat gitu sambil bengong. Sudah belum? Nah, belum. Soalnya kenapa? Saya nggak ada di tempat yang ada keramaian. Oh ya udah. Coba yang lain. Yang mana yang sudah kamu coba, yang mana yang efektif. Kenapa itu efektif? Kenapa itu tidak efektif? Nah, itu dibahas sampai sedetail itu. Gitu. Jadi pada akhirnya kesimpulan yang kita dapatkan adalah dia punya misalnya 5-10 cara untuk menenangkan diri ketika dia merasa bosan atau distraksi waktu dia bosan. Oke, kalau misalnya kamu bosan, kamu memiliki perasaan negatif, kamu bisa itu tuh. Kamu bisa go for a run gitu misalnya gitu. Atau misalnya ini deh yang dicentang pasien. Pay attention to sounds in nature. Jadi dia bilang dia akan mendengarkan suara hujan gitu ya misalnya. Baik yang dia rekam, maksudnya di-download di YouTube, ataupun yang memang sudah terjadi di luar gitu. Nah, jadi itu kira-kira caranya dari sekian banyak bagaimana menerapkannya kepada pasien gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya, Dok. Nah, untuk pasien yang tadi juga bisa dicontohkan dengan itu. Tadi saya lihat juga sudah dicoba dan bisa lebih banyak lagi biar PR-nya lebih lama gitu ya, kira-kira. Kira-kira seperti itu ya, Dokter. Moga-moga bisa menjawab sedikit banyak terkait dengan kasus kompleks yang tadi. Jadi kadang-kadang memang kasusnya cukup kompleks, apalagi ada kadang-kadang keluarga punya 1000 keluhan, pasiennya punya keluhan nggak ada. Jadi kita juga pusing untuk memilihnya. Nah, jadi biasanya kita berdasarkan apa yang pasiennya ingin lakukan atau akan lakukan, kita mulai dari situ dulu. Terima kasih Dokter Lila juga tadi untuk mengingatkan, dan terima kasih banyak untuk partisipasi. Tadi grup C sangat aktif nih ya dalam bertanya pada pasiennya karena mungkin membingungkan juga tadi ya. Dok, izin boleh bertanya, Dok? Boleh, Dokter Danang, silakan, Dok. Tadi kan pasien menyampaikan bila game itu juga membuat dia boring. Apakah kita tetap berkutat di game tersebut atau ada langkah lain? Karena dia juga nggak tahu nih. Kalau saya kok lebih condong ke personality tadi yang sampaikan Dr. Lila tadi. Menurut saya sih mungkin lebih ke situ, Dok ya. Terima kasih. Iya, Dokter. Baik, Dok. Nah, justru itu kita bisa jadi titik masuknya karena kita kembali lagi, apa yang membuat orang tua pasiennya membawa pasiennya datang. Biasanya terkait, kalau misalnya untuk adiksi internet, karena kita sedang membahas hal tersebut, biasanya terkait dengan penggunaan internetnya. Jadi kita akan hubungkan dengan itu. Kira-kira apa ya yang membuat orang tuamu menjadi nggak ngomel-ngomel terus-terusan gitu? Atau yang biasanya kami lakukan itu adalah bertanya kepada pasiennya. Kamu tahu nggak kira-kira apa sih alasan keluargamu untuk membawa kamu datang gitu? Jadi dari situ kita melihat tilikannya. Mungkin untuk lebih detailnya Dokter Sisten yang biasanya melakukan introduksi sama pasiennya nih. Iya, terima kasih Dokter Angie. Pada pasien ini sebegitu resistennya. Saya tadi kalau dari diskusi, saya berpikir apakah kita memang selalu menanyakan perasaan gitu pada pasien. Kadangkala pasien yang datang itu memang sulit ya mendeskripsikan perasaannya. Jadi pada akhirnya dia bersifat resisten dengan segala pertanyaan. Tadi kan ada juga dikatakan pasien ini rasanya kayaknya hampa aja gitu. Jadi artinya dia juga sulit untuk mendeskripsikan perasaan yang lain. Nah, mungkin pada saat pasien seperti Dr. Hans tadi,
memang tepat untuk membicarakan games-nya. Tapi dalam membicarakan games pun kita berusaha untuk mengidentifikasi perasaannya juga. Misalnya dengan emoticon. Nah, jadi tidak pasiennya mungkin susah untuk mengatakan senang, tapi dengan emoticon itu mungkin saja dia bisa memilih salah satu emoticon. Terpikir juga kalau misalnya memang sulit untuk memilih emoticon, maka ada bagian kan tuh ya, bagian fisik yang bersifat arousal pada saat dia bermain games. Nah, itu dia bisa jelaskan juga. Itu pun artinya dia mengidentifikasi situasi yang ada. Nah, kita mengajarkan juga dia untuk observe kan. Nah, ini kan bagian dari mindfulness juga. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kalau tadi pasiennya seperti Dr. Hans, artinya kan memang dia masih fasenya prekontemplasi ya, nggak ada masalah apapun, yang bermasalah adalah orang tua saya. Nggak apa-apa, kita terima aja dulu kira-kira orang tua mempermasalahkan apa. Biasanya pasien mengatakan nggak gaul, nggak masa kini, orang tua model kuno, nah gitu ya. Kalau apa? Jadi itu diterima, kemudian kunonya seperti apa sih? Nah, lalu kalau pasien sendiri, ini kan harapan orang tua dengan membawa pasien ke sini apa? Dijabarkan. Lalu pasien sendiri apa? Ini ada 1 sampai 10 harapan orang tua. Mana sih yang pasien merasa harapannya sama? Atau pasien memiliki harapan yang lain juga? Ini nggak selalu mudah ya dokter ya. Jadi ini seperti kayak tarik ulur, apresiasi, validasi, baru dia mau ngomong. Nyaman dulu. Biasanya dok, ketika pasien merasa kita memahami gamesnya, dia berasa ini aku punya berbicara dengan orang di level yang sama. Gitu. Jadi memang ngomongin games ini sangat penting. Jadi levelnya sama nih, nggak seperti orang tua aku. Nah, kita bisa mengerti, oh iya ya, asik juga ya main itu ya, aduh grafisnya bagus banget ya. Nah, gitu. Jadi dia bisa mulai mencair mungkin untuk beberapa pertemuan berikutnya. Gunanya di BT ini, dok, pada saat pasien yang resisten seperti itu, maka kita sebenarnya bisa memberikan tugas yang sederhana ya, dok ya. Ya, jadi kalau misalnya CBT kan kalau resisten dia tetap aja nggak punya alternatif pikiran ya dok ya. Tapi kalau ini kita bisa memulai dengan tugas yang sederhana. Apa sih tugas yang sederhana? Mau observasi aja dulu. Tadi kan kayak biasa aja. Nah itu observasi apa sih yang terjadi? Fisiknya, pikirannya, perasaannya, gitu. Pikirannya susah, perasaannya. Nah jadi bisa dilakukan dari PR yang sederhana itu. Demikian dokter sekalian, rasanya kita sudah diberikan tanda untuk menyelesaikan workshop ini. Saya kembalikan ke Dr. Lee. Terima kasih banyak kepada Dr. Sister dan Dr. Angeline untuk penjabarannya yang sangat komprehensif dan informatif untuk kita semua. Terima kasih banyak juga kepada para dokter spesialis juga yang sudah berpartisipasi dalam workshop DBT ini. Besar harapan kami banyak manfaat yang dapat dokter sekalian tuai untuk praktik dokter sehari-hari. Kita sudah berada dalam penghujung acara workshop pada hari ini. Sebelum kita tutup acara, kita akan mendokumentasikan sesi ini. Diharapkan bagi para dokter semua dapat menyalakan kamera masing-masing dan akan dipandu oleh panitia dari CMI untuk dilakukan foto digital bersama. Ya, baik. Kita akan mulai dari page pertama. Mungkin boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya para dokter-dokter sekalian. Ya, page pertama terlebih dahulu. Ya, masih pada menyalakan. Ya, baik. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, baik, selesai. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada panitia CMI. Terima kasih banyak kepada para peserta. Kita sudah menyelesaikan keseluruhan rangkaian acara workshop pada hari ini. Sebelumnya kami sampaikan juga kepada para dokter akan dikirimkan link melalui grup WA untuk memberikan saran dan kesan terhadap workshop yang sudah dilakukan agar kami juga dapat melakukan perbaikan. Di akhir kata kami juga menunggu dokter-dokter untuk mengikuti rangkaian acara AMCS di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih banyak, selamat sore, saya undur diri, salam sehat.
Terima kasih dokter sekalian. Terima kasih dokter Goh, dokter Esther, Terima kasih, dokter Dok. Diana, Terima kasih semua. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter Lila. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dokter Tini juga. Terima kasih dok. Ada Mbak Ali. Terima kasih Mbak Ali. Maaf sambil jalan. Terima kasih Mbak. Makasih dok. Yuk, salam ya. Ya, dokter Esther. Iya, dokter Esther. Maaf pasiennya susah ya, dokter Esther. Emang ngerjain Danang nih kayaknya. Oke. Kalau ada workshop lagi ya, Dok. Iya, dokter.